Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Angkasa Gemilang Training Center Medan. Di video kali ini kita akan berbicara sedikit sama pendiri Angkasa Gemilang. Jadi kita mau tahu kayak mana kisahnya, tahun berapa berdiri, jadi suka dukanya mendiri Angkasa Gemilang ini. Jadi kita mau tahu dari pendirinya langsung nih. Selamat siang Pak Catur. Selamat siang Arum. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Gini Pak, Arum mau tanya-tanya nih seputar tentang Angkasa Gemilang. Mungkin barangkali teman-teman juga banyak yang belum tahu kayak gitu kan. Kisahnya Angkasa Gemilang ini berdiri itu karena apa kayak gitu kan. Mungkin banyak dari di luar sana teman-teman belum tahu nih. Jadi Angkasa Gemilang itu berdirinya kapan Pak? Oke ya, untuk yang mendengarkan channel ini diundang oleh Arum ini. Angkasa Gemilang itu berdiri tanggal 20 November tahun 2008. Jadi kalau kita hitung 2008 sampai sekarang ya sekitar 12 tahun. Nanti ulang tahun ke-12 di 20 November. Jadi kalau ditanya tadi kenapa bisa berdiri Angkasa Gemilang, itu begini ceritanya. Saya kan dulu di Garuda Indonesia ya, tahun 93 saya bersama teman-teman, kami sering sebut dengan tim Samapta 93, itu ada 55 orang. Jadi kami waktu itu rekrut dari Medan, bersama-samalah di Garuda. Kemudian karena krisis ekonomi tahun 98, akhirnya Garuda mengadakan restrukturisasi perampingan organisasi. Sehingga seluruh personil yang berada di bandara itu dipindah alihkan kepada satu perusahaan patungan antara Garuda dengan Angkasa Pura yang diberi nama Gapura Angkasa. Itu tahun 99. Nah, kemudian berangkat dari situ kita di Gapura, perkembangan penerbangan sudah mulai pesat sejak tahun 2000. Kembang terus. Memang di awal itu kita di Gapura kalau misalnya butuh SDM ini susah banget nyarinya. Kadang kita mau rekrut, oke kita rekrut dari mana? Dari universitas negeri yang ada di Sumatera Utara ini kita rekrut, tapi akhirnya kita ngajari lagi. Kenapa? Nyambung ya Pak. Karena ilmunya nggak nyambung. Ya, kita bicara ilmu tentang penanganan penumpang, passenger handling, baggage handling nggak ada. Di mana mau belajar? Jadi setiap ada rekrutmen ya tetap kita yang ngajari anak-anak yang bergabung, dan itu butuh waktu. Kadang sampai hampir 2 bulan kita mendidiknya, belum lagi pada masa trainingnya. Sementara di tahun 2000 awal itu perkembangan dunia penerbangan itu mulai kelihatan. Ya, mulai kelihatan, dan di pesat-pesatnya itu tahun 2004 lah mulai pesat-pesatnya. Dan kemudian idenya itu ngelihat begini, kita butuh banyak SDM. Ini kalau ada lembaga yang menyelenggarakan pelatihan di luar formal, bagus juga. Nah, kemudian itulah akhirnya kita dirikan lembaga namanya Angkasa Gemilang Training Center Medan. Pertama berdiri itu di Jalan Gedung Arca Medan. 2 tahun di sana, kemudian pindah ke Jalan Sakti Lubis 2 tahun juga. Ya, diusir-usir terus karena kita masih sewa. Tempatnya sewa ya, pindah sini, pindah ke Sakti Lubis, kemudian pindah akhirnya kita bisa beli satu tempat sendiri di Jalan STM di Komplek Crescent Park. Nah, di sana sekitar berapa tahun ya? 2008, 10, 2012 kita di situ sampai akhirnya kemarin 2016 kita pindah ke sini, Jalan STM. Ujung Komplek Eco Park nomor A19 Medan. Ya, semangatnya itulah untuk bisa memberikan support terutama ke dunia penerbangan. Karena dunia penerbangan ini kan naik turun nih. Tiba-tiba nambah flight. Tiba-tiba hilang, nambah. Nah, fluktuasi dunia penerbangan ini harus disupport dengan SDM juga yang mumpuni. Oleh karena kita buat namanya lembaga pendidikan dan pelatihan Angkasa Gemilang, seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, pada saat Bapak mendirikan nih Angkasa Gemilang, pandangan Bapak tuh kira-kira Angkasa Gemilang ini bisa bertahan sampai berapa lama gitu? Nah, ini asik ini. Dulu tuh ya, saya berpikir itu 5 tahun udah hebat ini, diklat. Ya, saya berpikir 2008 saya buat ya.
2013 bertahan sudah hebat. Waktu itu berpikirnya, karena waktu itu saya punya pemikiran, dunia penerbangan tumbuh ini, waktu itu kan tumbuh ya penerbangan-penerbangan seperti Lion, Air Asia, Jatayu, Star Air, dan lain sebagainya. Ada waktu itu AWR. Tapi saya berpikir ini pasti juga ada sesinya, ada musimnya. Ya kan, sesinya nanti selesai, ya udah selesai. Waktu itu saya pikirnya pendek aja. Nggak sampai berpikir sampai 12 tahun. 5 tahun udah oke deh waktu itu berpikirnya. Nggak sampai sekarang 12 tahun. Iya. Ternyata kan sekarang ini berlangsung tuh sampai 12 tahun. Ya insya Allah kita berharap kehadiran lembaga pendidikan pelatihan penerbangan ini bisa seterusnya. Karena saya setelah menerjuni dunia pelatihan ini kok melihat nggak semua loh orang mampu kuliah. Iya, benar. Ya, ini kemarin ini ada pengumuman SBMPTN. Berapa ribu yang daftar, berapa yang tertampung di negeri, paling berapa persen? Kalau saya nggak salah, penerimaan dari jalur SNMPTN 20%, SBMPTN 30%, sisanya 50% jalur mandiri. Mandiri kan mahal. Kemudian kalau nggak terima jalur mandiri, swasta mahal. Iya, benar. Kemudian kuliah sampai 5 tahun, biaya juga besar. Nggak semua orang loh punya kesempatan untuk bisa kuliah. Oke, kamu punya uang, oke. Kamu punya waktu, punya kemauan, tapi nggak semua orang punya itu. Ada orang punya uang, tak punya kemauan. Ada orang punya uang, tak punya waktu, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita hadir untuk memberikan solusi alternatif terhadap dunia pendidikan. Walaupun terus terang ya pertamanya banyak dicibir juga. Iya, pasti banyak netizen ya, Pak. Dunia penerbangan. Tapi gini loh, saya ngelihatnya loh. Saya pikir-pikir sekarang kenapa sih Diklat kok bisa bertahan 12 tahun? Saya pikir kenapa? Padahal kalau kita lihat Diklat sama kuliah itu punya ijazah, ya kan? Diklat, titel ijazah. Diklat ini nggak punya titel, yang punya sertifikat dari lembaga, atau kalau nambah nanti license. Ya misalnya kayak Diklat kita ada seperti kelas kemarin, kelas GSC operator, nanti ini akan kita buka kelas aviation security, ya mungkin license. Jadi barangkali karena itu bisa bertahan sampai 12 tahun. Walaupun orang banyak mengatakan, wah ini nggak ada ijazahnya. Nggak ada titelnya. Nggak ada titelnya. Karena kan orang Indonesia ini kan terpaku dengan titel, gini kan. Iya. Dengan jabatan, kan seperti itu. Iya, kalau mungkin Arum melihat di YouTube ya, seperti di Deddy Kobuser misalnya. Emang aja jaminan kalau orang megang ijazah itu pasti sukses? Nggak juga sih. Ada jaminan. Kalau saya punya ijazah pasti sukses. Kalau kita sekolah pasti nggak ada jaminan. Jadi memang sekarang kita berada di suatu jaminan bahwasanya tidak dijamin semuanya. Jadi depend on you. Anda pun kalau kuliah benar-benar ya bisa sukses. Tapi kalau Anda kuliah hanya sekedar datang, duduk, diam, pulang, ya sama aja, ke laut aja. Ya Diklat ini pun banyak juga kita menghasilkan teman orang-orang SDM yang berprestasi. Sekarang kita malah punya SDM itu sampai kemana-mana ya, di Indonesia maupun di luar negeri. Ya Alhamdulillah. Terus terang aja memang Angkasa Gemilang ini peminatnya itu level kelasnya itu ekonominya menengah ke bawah. Ya kita bilanglah ya orang-orang yang mungkin dalam kategori ekonominya apalah berjuang lah gitu ya. Nggak punya uang cukup untuk bisa kuliah. Sekarang kuliah aja 1 semester berapa? 1 tahun berapa? Uang buku berapa? Uang buku. 5 tahun. Terus setelah tamat, Anda sarjana, wisuda terus, what's going on? After that, Mau kemana? Iya. Nah, Diklat kita, anak-anak yang di training, kalau dulu kita 6 bulan, sekarang kita perpanjang sampai 10 bulan. Kenapa? Sekarang kita tambah. Hal-hal yang dibutuhkan kita tambah. Komputer, ya. Bahasa Inggris lebih fokus lagi. Kemudian kita tambah ilmu yang lain ya, termasuk ilmu-ilmu tentang dunia digital kita tambah. Jadi anak-anak sekarang dalam penggunaan seperti komputer, program-program Microsoft itu ya alhamdulillah ya, pakai Excel, pakai Word, pakai email. Kita kalau sekarang ini, anak sekarang ini
mau memberikan apa PR, Tugas. nggak usah ribet-ribet, kita pakai email, cek email masing-masing. Begitu. Jadi mereka juga update. Nanti mereka juga menjawab PR itu pakai email juga kirim. Ya, jadi barangkali perkembangan dunia sekarang ini ya, anak-anak milenial sekarang juga anak-anak mager ya, malas gerak ya. Ya, benar. Barangkali mereka butuh yang instan juga, yang tidak terlalu lama tapi bisa berkarya. Nah, bagi Anda yang nggak kepingin lama-lama sekolah, kuliah gitu ya, saya rasa alternatif diklat ini Pas. salah satu yang terbaik, saya rasa seperti itu. Ya, barangkali ini salah satu faktor yang membuat kita itu ekspektasinya 5 tahun, akhirnya jadi Pokoknya kebablasan sampai 12 Iya, itu 12 namanya tahun. kebablasan yang berkah namanya. Iya. 12 tahun. Nah, gitu, Arum. Nah, selanjutnya nih Pak. Angkasa Gemilang ini kan udah 12 tahun. Iya. Pasti Bapak selama 12 tahun itu nggak mungkin mulus-mulus aja ya kan? Pasti itu banyak lika-likunya, itu titik terberatnya itu seperti apa Pak? Oh, banyak banget ya. Banyak banget ini. Sampai saya pada satu titik waktu itu ya, sekitar 3 tahun pertama itu, saya juga bilang sama istri kan, ini kita harus quit atau gimana nih? Kita harus stop atau gimana? Terus terang aja. Waktu hari itu, kejadian itu memang kita mengalami cobaan. Yang saya dengar kalau orang bisnis itu 5 tahun pertama diuji. Ya pernah juga, hampir quit juga, hampir stop juga. Waktu itu saya minta pertimbangan dari istri, dari teman-teman yang dekat ya. Pada akhirnya saya memutuskan apapun yang terjadi saya harus maju. Saya harus teruskan. Karena selain ini adalah suatu kegiatan ekonomi atau bisnis ya, juga di sini ada kegiatan amal kita. Ya. Bagaimana kita bisa mencetak orang-orang dari yang dia bukan siapa-siapa, dari yang dia bahkan nggak paham, nggak pernah naik pesawat, bahkan mungkin dia nggak tahu dunia airport, nggak pernah menjak airport, tiba-tiba dia bisa kerja di penerbangan, tiba-tiba dia naik turun pesawat walaupun belum terbang ya kan, naik petugas remang gitu naik turun naik walaupun dia belum terbang, tapi kan akhirnya ada juga yang udah terbang, ada yang jadi beberapa pejabat-pejabat di airline di Indonesia ini maupun ground handling. Jadi kalau ditanya liku-liku banyak. Pertama aja baru tahun-tahun pertama kita sewa tempat, baru jalan 9 bulan kita mau digusur. Waduh. Iya benar. Alasannya tempat ini mau dijual. Jadi Anda silahkan cari tempat lain. Sisa sewa Anda itu akan dikembalikan. Bayangin aja, kita udah set up tempat, kita udah set up fasilitas, dan kita sudah desain tempat-tempat itu sesuai dengan layoutnya. Tiba-tiba kita disuruh harus pindah. Oh, itu saya, crazy. Nggak mungkin tidak punya uang untuk membeli tempat. Dia suruhnya beli tempat, yang punya tempat itu. Udah Pak Catur beli aja tempatnya ini. Saya tanya berapa tempatnya. Waktu itu harganya 750 juta. Wow, gila. Gimana? Kita cuman karyawan swasta, anak perusahaan Garuda, mau beli segitu. Tapi alhamdulillah ada teman saya di airport juga, teman yang bantu kasih solusi. Dia jumpakan saya dengan salah satu abang saya yang saya masih ingat itu, Bang Samsul namanya itu, masih ingat saya. Dia bekerja di salah satu bank di Medan. Saya ketemu sama dia. Selama ini hubungan baik karena kalau berangkat, saya kan di passenger handling waktu itu tahun 2009 ya. Jadi banyak kenal relasi kalau berangkat orang-orang bank. Jadi mungkin karena hubungan personal yang baik itu akhirnya kami jadi sahabatan, cerita. Dari cerita itu dia berempati gitu. Oke lah Mas Catur, coba kita lihat tempatnya yuk. Besok kami langsung melihat tempat saya yang mau dijual pemiliknya itu. Besok dilihat, itu langsung yang punya ditelepon dia pada saat itu juga, disuruh datang, ketemu, dan dia marah sama pemiliknya. Ini orang marah. Lu gimana lu? Gila lu, nggak kasihan lu sama orang. Orang udah prepare usaha, udah segala macam, tiba-tiba baru pakai 9 bulan mau lu suruh pindah, gila nggak lu?
Habis gua gimana? Gua juga didesak oleh kebutuhan ekonomi. Ada beberapa proyek-proyek saya yang mangkrak, macet atau apa, butuh dana talangan juga. Orang tuh ngobrol, saya saksikan itu. Dan di hari itu juga, di detik itu juga, itu ruko yang saya pakai itu dibayar tuh sama teman saya itu. Dibayar cash, ayo kita pergi ke bank, dibayar cash. Hari itu juga. Nanti menyusul apanya yang lain-lain, kwitansi aja. Terus teman saya ini, Bang Samsul ini bilang ke saya, udah Mas Catur pakai aja. Nanti sampai habis kontraknya Mas Catur, siap-siap aja untuk pindah, kan masih ada setahun lebih. Nanti kalau Mas Catur pindah, baru saya jual lagi tempatnya. Bayang. Jadi yang beli Bapak itu tuh? Apa itu? Itu nggak bisa saya lupa, ya gila itu. Mungkin kalau beliau nonton pun apa ini video ini. Wis, merinding saya loh Pak. Paten. Sedih saya. Iya ya Pak ya. Nah, kalau misinya kita tentu ingin berkontribusi positif kepada dunia penerbangan. Kita bisa membantu kegiatan operasional untuk menjunjung yang namanya safety, security, and service di dunia penerbangan. Bahkan dari kitanya ngasih lagi bimbingan 3-4 hari free cuma-cuma kita arahin. Barangkali yang udah lama itu udah balik karatan lagi, kita poles-poles lagi. Gimana performanya, pakaiannya, bagaimana tampilannya, bagaimana dia coba mereview ulang materi-materi pelajarannya. Yang kalau misalnya rekrutnya di bidang passenger handling kita ulangi lagi. Bermanfaat kan tesnya. Yang bahasa Inggrisnya kita coba halusin dikit agar ya bisalah seperti itu.